warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mau menutup bulan Syawal. Hari ini kalau saya tidak salah kira tanggal 27 Syawal ya. Hari ini 27 Syawal. Artinya 2 atau 3 hari lagi berakhir Syawal dan akan berganti dengan bulan Zulqa'dah. Tapi karena masih juga di bulan Syawal, masih bulan yang masih ada nuansa fitrihnya, dan ini ketemu lagi setelah beberapa bulan yang lalu saya terakhir ke sini. Izinkan juga mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu, dan kesan daripada ibadah itu berlanjut di bulan-bulan yang seterusnya. Dan bulan Syawal ini istimewa karena ada ibadah khusus yang disebutkan dalam hadis yang masyhur dan sahih tentang keutamaan puasa 6 hari di dalamnya, yang Nabi menjanjikan siapa yang melakukan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamud dahar, seperti atau seolah-olah orang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan bulan Syawal juga bagus untuk kemudian kita merenungi dan bermuhasabah apakah Ramadan yang sebelumnya itu berjaya atau tidak, apakah kemudian tujuan puasa yang dalam ayat populer tentang puasa itu la'allakum tattaqun itu tercapai atau tidak. Dan uniknya, hemat saya begitu, setelah bulan Syawal itu adalah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini pembuka bulan hurum, ya. Ada dikenal dalam syariat kita ini bulan-bulan hurum, bulan haram. Yang nyebut bulan-bulan itu bulan haram, bulan hurum Allah. Di mana? Di surah At-Taubah ayat 36. Ketika Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang diakui di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, itu jumlahnya ada 12 bulan yang termaktub dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang itu sudah dikenali nama-nama bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 diantaranya dikenal sebagai bulan-bulan haram. Ya, jadi ada 12 bulan. Bulan apa yang dimaksud? Januari, Februari. Oh bukan yang itu. Tapi bulan Muharram, Safar, Ar-Rabi al-Awal, Ar-Rabi al-Akhir dan seterusnya sampai Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ada 4 diantaranya yang dikenal bulan haram. Tidak disebut dalam ayat itu bulan apa yang dimaksud, tetapi Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan 4 bulan haram itu 4 bulannya adalah 3 bulan yang datangnya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang juga tidak kalah istimewanya. Seolah-olah didekatkan, kan dekat itu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Dipisah hanya dengan Syawal. Syawal pun istimewa karena adanya keutamaan puasa sunnah 6 hari di dalamnya. Itu seolah-olah agar kemudian kita yang baru ditempah di bulan Ramadan itu tidak kemudian cepat lalai kembali sehingga diingatkan lagi dengan kedatangan bulan hurum. Karena bulan hurum itu kalau diletakkan secara berurut, kedudukannya setelah Ramadan. Ramadan itu di atas sekali, Sayyidus Syuhur, pemimpin dan penghulu sekalian bulan, maka di bawahnya itu adalah 4 bulan haram tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Dan ini membawa makna agar kita semua juga
teringat kembali kalau misalnya kalau nih sudah Ramadan di Syawal terlalu jauh misalnya level ibadahnya dibanding Ramadan yang lalu, diingatkan dengan datangnya bulan haram sehingga meningkat kembali ibadah tersebut. Nanti habis bulan Muharram ada Maulid, bulan Ar-Rabi' Al-Awwal, diingatkan tentang Nabi. Nanti kemudian ketemu Rajab, ketemu Ramadan lagi. Sehingga siklus itu kalau paham tentang keutamaan bulan-bulan Hijriah ini, itu sehingga harapannya mudah-mudahan ibadah kita itu terjaga sepanjang tahun. Karena hakikatnya semuanya bulan-bulan itu mulia. Wabil khusus yang disebut secara khusus seperti bulan-bulan haram ini. Karena itu para ulama sesuai dengan apa yang Allah katakan juga di dalam At-Taubah 36 tersebut, ketika bicara tentang bulan hurum, Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Para ulama tafsir ketika memaknai ayat, maksud jangan menzalimi itu jangan terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ini bukan berarti juga membawa makna bulan lain. Oh, kalau bulan lain boleh Ustaz maksiat, bukan. Tapi maksudnya bulan haram itu lebih ditekankan lagi, jangan dinodai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari ini, karena masih momentum Ramadan, Syawalnya dan ketemu Zulqaidahnya sebagai bahan renungan kita untuk muhasabah, sekaligus juga agar kemudian tidak kena kepada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab itu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu disebutkan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang sepanjang sana atau sepanjang tahun. Nah, apa yang akan kita diskusikan dalam sebuah ayat di surah Ali Imran, dimulai dari ayat ke 132 sampai 134-nya paling tidak, 133 dan 134, untuk melihat apakah Ramadan kita yang lalu itu tercapai tidak menjadi orang yang bertakwa. Kan di dalam ayat populer tentang puasa itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, Ramadannya lah habis, lah sudah. Pertanyaan yang tersisa adalah, lah bertakwa atau belum? Yang itu harus kita jawab. Sebab kalau kemudian ternyata kita merasa, kayaknya belum bertakwa, berarti ada ilal, ada sesuatu yang harus kita cari di mana letak kekeliruannya. Sebab Nabi pun sudah mewanti-wanti, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa di Ramadan, puasa dia, tapi tak dapat apa-apa dari puasanya itu, kecuali cuman menahan lapar dengan haus. Hanya kemudian menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi goalnya ataupun tujuan dari puasa menjadi pribadi bertakwa itu belum tercapai. Nah, agar mudah kita tahu kita lah bertakwa atau belum, tentu harus tahu indikatornya. Nah, itu yang paling penting. Ternyata Allah pun di dalam Al-Quran banyak menyebut pribadi yang bertakwa itu yang seperti apa, yang macam mana. Misalnya di dalam Al-Baqarah juga disebut itu. Tapi kita tak bahas tentang yang di Al-Baqarah. Tapi boleh kalau mau dilihat itu di Al-Baqarah pun langsung. Masih lagi di awal, di halaman pertama itu, ketika Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Tapi kita nak lihat subuh ini yang di surah Ali Imran ayat 133. Di situ Allah katakan, dan ini bisa kita jadikan indikator. Dan nanti kalau sudah tahu indikasi-indikasinya ini untuk melihat ke kita, bukan melihat ke orang. Aicanya gagal puasa kawan itu, tak katik ciri-cirinya dengan dia. Bukan untuk itu, tapi untuk melihat ke diri kita sendiri, muhasabah nafsiyah. Apa yang Allah sebutkan di surah Ali Imran?
Allah katakan di sana, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan untuk mendapatkan nikmat surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Yang nikmat surga itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka? Lanjutan ayatnya yang menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Nah, ini yang kita akan lihat. Yang pertama, indikator orang bertakwa itu yang disebut dalam Ali Imran 134 ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang rajin berderma, rajin berinfak, muhsinin, ruah, surah, fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini indikator pertamanya. Dan menariknya di dalam ayat itu, kalimatnya, sighatnya, kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab terutamanya, itu memakai sighat fi'il mudhari'. Kalau grammar bahasa Inggris apa fi'il mudhari' ini? Simple apa ya? Present, mungkin continuous tense ya. Yang membawa maksud perbuatan hari ini, sekarang, dan yang akan datang. Betul ya? Ya itulah pokoknya. Tapi kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari', ya, sehingga kemudian memaknai alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i itu orang-orang yang berinfaknya itu di hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi bukan sekali dua berinfaknya itu, tapi terus menerus. Sehingga kemudian ada gaya infak lagi lapang, lagi banyak duit, ya, fis sarra'i, ada sedekah lagi tanggal tua misalnya, lagi buntu, sedekah gaya buntu. Nah, itu wad dharra itu. Nah, ini indikator pertama orang-orang yang bertakwa yang Allah sebut di surah Ali Imran 134. Nah, sehingga kemudian puasa kita yang lalu di bulan Ramadan harapannya menjadikan kita pribadi yang ruah, yang surah, yang muhsinin, yang mudah berinfak. Nah, kalau nak melatih ini, karena ini kan yang dimintanya istiqomahnya, maka di antara bentuk dan macam infak yang bisa melatih kita agar istiqomah itu, dan ini utama diantaranya adalah sedekah subuh, ya, sedekah di waktu subuh. Kan sedekah ini banyak macamnya dan banyak ragamnya, termasuk di dalam Al-Quran. Ada sedekah malam, ada sedekah siang. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Ada sedekah malam, ada sedekah siang. Dari segi cara menginfakannya, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Dua-duanya disebut galau dan boleh. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Jadi jangan dikira yang terang-terangan itu tidak boleh atau salah misalnya. Ai kawan itu sedekah pasti riya, ngapo? Ditunjukinnya. Misalnya begitu, ya. Belum tentu. Kan terkait riya ini bahkan kata Imam Fudail bin Iyad, bukan masalah sembunyi dan terang-terangannya, tapi tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan suatu amalan karena pandangan manusia. Boleh jadi yang diam-diam pun bisa kena riya. Bagaimana itu? Misalnya dari masjid lah niat bawa duit 10.000. Oh kecil kena 10.000, 100.000. Ya, bawa dia niat 100.000. Nak masukkan ke kenceleng, tapi dalam hati aku nak masukkan 100.000 ini jangan sampai ada yang nyingok. Lah disiapkannya di koceknya. Pas nak masukkan itu ada kawan nepuk dari belakang. Ayolah datang canya ke masjid. Urung 100.000 tu masuknya lagi. Tak jadi berinfak di waktu itu karena pandangan manusia, mungkin takut dikata ke dermawan misalnya, takut dikata ke apa-apa, maka itu jatuh juga dalam riya. Jadi bukan masalah diam-diam dan sembunyi-sembunyinya, tapi dalam masalah hati kita, niat sedekah, niat ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali memang terang-terangan niat riyanya itu. Datang ke pengurus masjid, memang besar duitnya, bawa duit 10 juta misalnya. Bawa duit. Nah, tuan pengurus Jumat, ya, kadang-kadang ada masjid itu yang Jumatan masih dicatat, ya, dan diumumkan. Masih tak di masjid kita?
Kalau masjid adalah beberapa masjid di Palembang tak banyak, tapi kalau di dusun masih itu. Ya, datang ke pengurus, dicatat, kakek diumumkan sebelum sholat Jumat itu. Nah, bawalah duit 10 juta ke pengurus. Nah, aku infak. Ya, tolong sebutkan 4 kali Jumat. Misalnya itu, tak tolong 4 kali Jumat itu. Nah, ini bisa riak kalau tak hati-hati ya. Iya, minta tolong sebutkan 4 kali Jumat. Nah, itu memang ada indikasinya riak. Nah, jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Indikator pertama orang bertakwa yang kemarin tujuannya dari kita puasa itu menjadi pribadi yang rajin berinfak. Dan infak tadi terus menerus, bukan sekali dua. Karenanya untuk melatih dan kita termasuk golongan yang satu ini, itu mudah mengamalkannya pada waktu sedekah subuh. Dan sedekah subuh itu sendiri punya keistimewaan. Bapak Ibu silahkan kalau misalnya baca buku tentang keutamaan subuh. Semua aktivitas ibadah subuh itu semua mulia. Salat subuhnya yang berjamaah di masjid. Bukankah Nabi SAW menyebutkan siapa yang salat subuh berjamaah di rumah, di antara rumah-rumah Allah, maka seolah-olah dia melakukan qiyam sepanjang malam. Ini pas bagi yang agak susah bangun untuk tahajud, Pak. Cocok caknya aku. Yang penting jaga subuhnya berjamaah. Karena Nabi sendiri yang menjanjikan. Makanya wong yang tahu dalil kadang-kadang, sudah yang penting subuh berjamaah, kita itu jago. Maka seolah-olah tahajud sepanjang malam. Nabi menyebutkan begitu. Siapa yang sholat isya berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah, maka seolah-olah qiyam separuh malam. Isya berjamaah. Subuh berjamaah, qiyam sepanjang malam. Ya, subuhnya. Sedekah subuhnya. Banyak Pak hadisnya. Di antara yang paling utama itu bahwa sedekah subuh didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini kan dari segi penugasan waktu siang malamnya, ada malaikat sip malam, ada sip siang. Waktu subuh itu pergantian antara dua malaikat ini. Sehingga yang sip malam nak balik, yang sip siang nak datang. Maka orang yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat, kedua-dua malaikat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, prakteknya mudah ini, Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah rajin ke masjid, tinggal bawa banyak duit. Ya, kan nak melatih istiqomahnya. Berarti berapa Ustaz? Ya tergantung. Kan tadi fis sarra'i wad dharra'i. Ada lagi gaya lapang, ada lagi gaya buntu tadi itu. Yang penting istiqomahnya. Atau misalnya Ustaz, aku nak samakan baik karena pengen istiqomahnya. Silahkan sesuai kemampuan. Kalau mampu 20.000 tiap kali nak subuh. Tiap nak masuk kenceleng 20, masuk kenceleng 20. Kan lumayan juga itu, 20 kali sebulan 600.000 untuk sedekah subuhnya baik. Ya, Ustaz, aku sanggup 100.000. Oh, bagus ya. 3 juta sebulan berarti ya. Ya, kalau yang UMR jangan ini ya, habis berarti kakek ya. Ya, kalau gaji UMR ya, aku sanggup 1 juta Ustaz. Oh, lain kelasnya ini ya. Silakan, yang penting istiqomahnya itu. Kalau misalnya tidak bisa setiap subuh ke masjid misalnya karena nak masukkan kenceleng, atau mungkin ada di antara kaum ibu yang kemudian sholatnya di rumah, yang penting mengeluarkannya di waktu subuh. Ya, mengeluarkannya di waktu subuh. Buat kenceleng, atau mungkin kan kadang-kadang ada rumah Quran, anak yatim yang magikan kenceleng, ambil sikok, letak di tempat kita sholat subuh di rumah. Tiap kali nak sholat subuh masukkan 10.000, masukkan 10.000. Nanti akhir bulan mungkin ada yang datang mengutipnya, ngambilnya kembali, kasihkan, atau kita buka, ya, disedekahkan. Yang penting tiap harinya. Nah, ini yang saya rasa sangat baik untuk dilatih. Yang itu sebetulnya Ramadan yang lalu bagus kita lakukan. Saya kalau ceramah Ramadan yang lalu selalu sebut, kalau Ramadan bukan sedekah subuh baik, tambahkan sedekah malam tiap kita nak tarawih. Sebab sedekah subuhnya memang utama, sedekah malamnya ngincar Lailatul Qadarnya. Ya, kalau tiap malam kita jago, walaupun 10.000 malam pertama, 10.000 malam kedua, pasti salah satunya itu ada bertepatan 10.000 pas Lailatul Qadarnya. Dibandingkan kita meci ke malam tertentu. Aku Ustaz nak sedekah pas Ramadan, pas Lailatul Qadar, malam apa? Ya sudah, pendek cerita malam 27 misalnya, karena agak panjang itu kalau dijelaskan. Malam 27, bawanya duit 300.000 malam 27. Nah, masuk ke kenceleng. Niat Lailatul Qadar itu. Sedekahnya diterima karena masih bulan Ramadan, bagus. Tapi Lailatul Qadarnya belum tentu. Kakek uji malaikat nih. Lah lewat tahun ini Lailatul Qadar, malam 21. Lewat Lailatul Qadar tadi itu. Lebih baik dibagi untuk melatih sedekah rutinnya itu. Nah, ini yang pertama ya.
Jadi sebulan yang lalu kita dilatih selama Ramadan untuk berinfak, harapannya terus begitu. Nah, termasuk diantaranya untuk memaknai kalimat terus-menerus ini, seperti sedekah sunnah di bulan Zulhijjah nanti, yaitu kurban. Kurban itu kan bahagian dari sedekah. Ini untuk kemudian menghindari kalau ada kalimat begini. Kan pengurus masjid itu selain buka patungan kurban, kadang-kadang ada jamaahnya itu yang memang diincar untuk berkurban. Jadi didatangi, dijemput. Pak, kurban Pak tahun ini. Jangan sampai kemudian terdengar kita mengucap ya dengan kalimat lebih kurang begini. Akulah sudah kurban. Kapan? 10 tahun yang lalu. Yang 10 tahun yang lalu yang dikenang-kenyo ya. Kalau kita bagian dari orang-orang yang mampu, justru tiap-tiap tahun kita buat sedekah kurban itu. Ya, walaupun dengan seekor kambing. Nah, ini. Jadi indikator pertama orang beriman itu, orang bertakwa yang disebut di sini, itu orang yang selalu berinfak. Yang pertama. Yang kedua, Allah katakan di sini, wal kadhiminal ghaidh. Nah, kan tujuan dari puasa dulu begitu. Begini. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya. Nah, jadi yang pertama, indikator pertama orang yang rajin berinfak. Yang kedua, orang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan ini kaitannya dengan ayat puasa yang minta kita jadi orang bertakwa. Ada hadis Nabi SAW, ketika kita puasa itu misalnya, ada orang ngajak kita berbala, ngajak berkelahi, ngajak nyari masalah. Kan katakan kata Nabi SAW, apa yang dipinta oleh Nabi? Katakan inni shaim. Aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Ini maksudnya apa? Melatih kita untuk kemudian mampu menahan emosi itu. Sehingga nanti ketika selesai Ramadan jadi orang bertakwa, Allah katakan di sini indikatornya wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Itu memang menahan, bukan menunda. Ya, lagi puasa itu ada ngajak bebala. Aku lagi puasa, lagi puasa. Cuman menggalak nian, kaget sudah berbuka. Nah, ya, sarom itu. Ini Syawal dak lagi gitu puasa bebala terus laju. Ya, jadi itu untuk melatih nian menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh. Dan menahan amarah ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang menerangkan tentang keutamaan tersebut. Datang seorang sahabat kepada Nabi minta nasihat. Nabi, tolong kasih aku nasihat. Dan Nabi ini luar biasa memang Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sahabat yang datang kepada Nabi minta nasihat, sahabatnya bermacam-macam, bertanyanya lebih kurang sama, tapi jawaban Nabi berbeda-beda. Kalau bahasa hari ini Nabi itu ya psikolog yang handal, nyingok siapa yang datang, itu yang akan dijawab oleh Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat, Nabi tolong nasihati aku. Kata Nabi apa? La taghdab, faraddada miraran. Nabi mengucap jangan marah, diulangi terus oleh beliau. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kata guru kami dulu, besar kemungkinan yang bertanya waktu itu pemarah wongnya. Jadi waktu dia minta nasihat kepada Nabi, dinasihati, jangan mudah marah. Agar ketika nak marah dia teringat, uji Nabi jangan marah. Sebab nanti di hadis yang lain ada orang bertanya, Nabi tolong tunjukkan aku satu amalan yang mendekatkan aku kepada surga, jauhkan aku dari neraka. Kata Nabi apa? Bukan, jangan marah lagi. Birrul walidain. Buat baik dengan orang tua. Kata guru kita juga dulu, besar kemungkinan yang bertanya itu ada banyak masalah dengan orang tuanya. Jadi agar dia termotivasi jadi orang baik, dipesankanlah birrul walidain. Jadi Nabi ngucap kepada sahabat tadi, la taghdab, falakal jannah. Jangan marah, jangan marah. Ya, diulang-ulang. Dalam hadis yang lain, Nabi mengikatkan jangan marah ini dengan keutamaan dan nikmat surga. Kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Jangan mudah marah, maka bagimu surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai bahan muhasabah kita, apakah puasa Ramadan yang lalu itu berjaya kita dalam puasanya menjadi orang bertakwa? Indikator yang kedua dalam ayat ini, mampu menahan amarah, ya. Ustaz, terlanjur marah. Bahkan Nabi akhirnya juga agar kita terselamatkan ketika marah, pas marah pun diajarkan sunnah-sunnahnya. Ini sekaligus ya. Kalau kita misalnya marah, kan ya namanya manusia, kita kadang marah. Ya, marah dengan siapa saja, dengan orang kita yang terdekat, dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami.
Hati-hati Pak, sekarang banyak juga istri marahi laki. Iya ya, iya. Kemarin itu sekitar sebelum Ramadan lah, ada penghulu itu yang nikahkan uang, di khutbah nikahnya nyampaikan begitu. Saya baru saja katanya menyelesaikan KDRT katanya, kekerasan dalam rumah tangga. Langsung terbayang itu laki nganu ke bini. Rupanya dijelaskannya KDRT yang terakhir ini katanya istri yang melakukan kekerasan kepada suami. Ilah ada juga ya. Hati-hati. Jadi KDRT itu bisa dua pasang, suami dengan istri, istri kepada suami. Jadi Nabi pun sampai mengajarkan kalau terlanjur marah ada adab-adabnya. Misal kita terlanjur marah nih dengan siapa saja. Maka misalnya kalau kita urutkan, kalau terlanjur marah itu agar kemudian marahnya tidak berlanjut, marahnya tidak semakin besar. Kan marah itu kadang-kadang marahnya standar. Tapi kemudian, dan ini bahasa guru kita itu, orang marah itu seperti sedang dikipas-kipasi oleh syaitan. Sehingga kemudian bisa menaik amarahnya itu. Maka kemudian pertama ketika marah, sunnah Nabi itu, فَلْيَتَعَوَّزْ مِنَ الشَّيْطَانِ, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Makanya sunnah pertamanya itu mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, aku sedang marah, mengucap istighfar, boleh? Boleh. Tapi yang kalau pacak jangan tinggal itu ta'awuz. A'udzubillahnya itu yang pertama, karena disunnahkan dan disebut secara khusus oleh Nabi. Kalau kemudian diikuti dengan istighfar makin bagus. Yang kedua, taghyirul ahwal. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa orang yang sedang marah diminta merubah posisi. Waktu marah itu lagi berdiri misalnya. Ya. Baik kita yang marah ini atau kita di dekat wong yang marah, usahakan agar dia kemudian berubah posisinya. Kalau dia lagi marah itu berdiri, faliyajlis kata Nabi. Maka hendaklah dia duduk. Mudah-mudahan dengan duduknya itu dia kemudian menjadi lebih tenang. Ustaz, lah didudukkan, masih bermarah. Faliyatoji kata Nabi. Berikutnya suruh dia berbaring. Kalau pacak, kalau galak, suruh berbaring, suruh nguling. Iya. Sampai situ bae Pak Iya, tidak sampai ngedip ke mata cak untuk wong sakit sholat, bukan ya. Sampai berbaring baik. Kalau dia berbaring masih marah, biarlah Pak. Iya, sebab memang dia berbaring masih marah, kan kepocok mukanya itu ya. Kalau dia bermarah, kena dia dewek ludahnya itu ya. Iya, tapi kalau berdiri dengan duduk bahaya Pak, wong marah berdiri itu. Ya, kaki pacak nyelepak ke, ya, tangan pacak melayang. Makanya disuruh Nabi taghyirul ahwal, merubah posisi. Nah, sudah mengucap ta'awuz, sudah merubah posisi, sudah. Yang terakhir untuk pelengkapnya itu mudah-mudahan kalau sudah sampai situ lah reda itu amarahnya Pak. Paling tidak sudah turun ya. Maka sempurnakan kata Nabi dengan mengambil air wudu. Lah agak tenang ya. Kita tenang ke kawan yang marah itu. Nampak dia sudah bagus keadaannya. Ya, ambilkan banyu bisa minum atau kemudian bisa diajak berwudu. Kata Nabi SAW, fa innal ghadaba minasyaiton. Karena marah itu datang dari syaitan. Wasyaitanu khuliqat minan nar, dan syaitan diciptakan dari api, maka padamkanlah dengan air. Nah, itu ya indikator yang kedua di ayat ini. Jadi orang bertakwa yang disebut di sini, dan di ayat puasa itu tujuan puasa menjadi bertakwa. Yang pertama rajin berinfak, yang kedua mampu menahan amarah, yang ketiga wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu pemaaf kepada sesamanya. Ini ya indikator yang harus kita lihat. Lah berhasil belum puasa Ramadan yang lalu? Nah, ini Allah sebut di ayat yang lain ini. Orang-orang bertakwa itu di antara indikatornya wal afina anin nas. Karena itu kita setelah Ramadan, bulan Syawal itu apa yang biasa kita buat acaranya halal bi halal ya. Halal bi halal ini Nusantaranian Bapak Ibu ya. Dulu di Mesir itu 4 tahun lebaran tidak bertemu gitu acara halal bihalal. Kalaupun ada misalnya banner halal bihalal, bisa dipastikan itu acara orang Indonesia yang ada di sana. Ya. Jadi tak ada halal bihalal, tapi ulama kita itu pandai. Dia buat istilah halal bihalal, kalau nak diarabkan itu kan al halalu bil halali. Kalaupun nak dibuat begitu. Kan tujuannya itu untuk menghalalkan kalau ada salah, kalau ada khilaf, kalau ada kezaliman yang terjadi antar kita sesama manusia. Dengan bulan Syawal setelah Ramadan kita ibadahnya bagus kepada Allah, maka Syawal itu memaafkan sesama kita, menjadi bagus pula antar sesama kita. Ya, karena itu kan kadang-kadang kita salaman, muter, minta saling maaf, sampai ada juga yang minta halal ke hutang juga.
Iya, hutang halal ke juga ya. Kalau hutang jangan dulu, bayar dulu baru dihalal ke ya. Iya. Jadi wal afina anin nas, dengan puasa itu harapannya lembut hati kita sehingga mudah memaafkan kepada sesama. Nah, ini saya jelaskan sedikit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebab bab muamalat sesama kita ini itu memang harus selesai ketika kita di dunia. Jangan sampai kemudian tak selesai di dunia bersambung ke akhirat. Nah, ini menarik yang ini sebab begini, dosa dengan maksiat, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dari segi kepada siapa dilakukan itu terbagi dua. Ada dosa yang langsung dengan Allah. Apa contohnya dosa langsung dengan Allah ini? Ninggalkan semayang, tak puasa, la wajib zakat tak dikeluarkan. Itu langsung dengan Allah dosanya itu. Tak katik sangkut paut dengan sesama. Tidak ada manusia yang dirugikan. Maka cara taubatnya kata Imam Nawawi 3 syaratnya itu. Pertama, berhenti melakukan dosa itu. Berhenti tak semayangnya. Kemudian menyesal. Oh ya Allah, selama ini ninggalkan semayang. Dan berjanji tak bakal ngulangi. Di waktu yang akan datang saya pasti akan jaga semayang saya. Ini kalau dosa yang seperti itu ditaubati dengan 3 syarat ini, insya Allah taubat diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada bentuk dosa yang kedua dari segi kepada siapa dilakukan, yaitu dosa kepada sesama. Maka kata Imam Nawawi lagi, untuk taubat jenis dosa ini tidak cukup 3 tapi 4 syarat taubatnya. 3 yang tadi, berhenti, nyesal, berjanji tak ngulangi, ditambah 1 lagi apa? Meminta kemaafan, keikhlasan, keridhaan dari orang yang pernah kita sakiti, dari orang yang pernah kita zalimi, dari orang yang hartanya pernah kita ambil dengan cara yang batil. Baru taubat kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cuma 3 yang pertama, lalu kita sholat taubat, ya Allah, aku dulu pernah nyelepak ke dia, ya Allah, aku nian yang salah waktu itu, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Sedangkan yang di sana, yang diselepak ke itu, ya Allah, aku kenang ke terus, dia nyelepak ke aku, belum dipintai maaf. Ya, taubat tadi ditangguhkan penerimaannya oleh Allah sampai kita yang bersalah itu minta maaf kepada orang yang pernah kita buat salah dengannya. Nah, karena itu ya, kaitan wal afina anin nas, momen halal bihalal itu untuk saling maaf, pemaafan. Kita yang pernah buat salah, lembut hati untuk datang mengetuk pintu maaf kepada orang yang pernah kita buat salah kepadanya. Kita yang didatangi orang meminta maaf, lembut hati juga untuk memberi maaf kepada mereka. Nah, itu harapannya begitu. Orang yang sebulan penuh dia puasa jadi orang bertakwa, indikatornya wala afina anin nas, lembut hatinya untuk kemudian memberi maaf kepada sesama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita muhasabai ya. Wabil khusus tentang memberi maaf ini, sekali lagi kalau tak selesai di dunia, itu bersambung Pak kepada kehidupan akhirat. Ini yang disebut dalam sebuah hadis yang ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, sahabat, tahu tak kamu siapa orang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina, Nabi yang bangkrut di antara kami ini, man la dirham lahu wala mata, yang tak punya dirham, tak punya dinar, tak punya duit maksudnya. Wala mata, tak punya perhiasan, tak punya aset. Benar juga. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, yang kumaksudkan bangkrut ini, mereka nanti yang menghadap Allah bisolatin, dibawanya pahala semayangnya. Wa zakatin, dibawanya pahala sedekahnya, infaknya, zakatnya. Wasiyamin, dibawanya pahala puasanya dulu. Tapi masa yang bersamaan, wa daraba hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza. Beberapa itu disebutkan dalam hadis itu. Dia juga pernah nyakiti orang, pernah pukul orang, pernah tuduh orang lain, orang yang baik melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Pernah juga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena itu nanti ditemukan di hadapan Allah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Permasalahan dengan sesama ini kalau tak selesai di dunia, berlanjut ke kehidupan akhirat. Didatangkan nanti di hadapan Allah. Ya, ditimbang dan diadili seadil-adilnya oleh Allah. Ya Allah, dulu dia ngambil duit aku. Sampai aku mati, tak dibaliknya. Ya Allah, dia dulu berutang dengan aku. Sampai aku nagih, pecah aku yang berutang. Kan ada Pak fenomena begitu. Kita ngutangi wong. Pas tiba waktunya dia bayar, dia tak bayar-bayar. Kita tagih-tagih, kita cari-cari, pecah kita yang ngemis misalnya. Ya, banyak itu kejadiannya. Kadang-kadang saking pegalnya kita biarkan. Pas jengok media sosialnya, lagi jalan-jalan, lagi makan lemak, oh duit aku dipakainya itu. Uji kita yang ngutangi tadi. Kalau ini kemudian berlanjut, tunggulah kalau itu nanti kutagih di akhirat. Kalimat kutagih di akhirat itu benar kejadiannya.
Ya, hadis yang bangkrut tadi itu dihadapkan di hadapan Allah, maka kata Allah apa? Diambilkan min hasanati, diambilkan dari kebaikan orang yang melakukan kesalahan tadi. Diambilnya pahala solatnya, dikasihkan kepada orang yang pernah dia sakiti. Iyo kalau sikok duo yang ngadu dengan Allah, amun ngantrilah sampai 1000 wong, ya kebetulan dulu preman pasar belum taubat misalnya, ya. Maaf kalau ada mantan preman ya, atau misalnya pejabat publik atau apa saja yang kemudian banyak bersentuhan dengan orang ramai, kalaulah sampai 1000 wong ngantri Pak, diambilnya pahala solat kita, diambilnya pahala zakat kita, diambilnya pahala sedekah kita, pahala umroh, pahala haji, pahala zakat, pahala tilawah, pahala semua itu sampai habis. Paslah habis ibadahnya, pahalanya, dijenguk masih ada yang ngantri, masih ada orang 10. Maka kata Nabi dalam hadis itu, wa ukhidha min khatayahum, diambilkan dari dosa wong yang ngadu itu, diambil dikasihkan kepada kita. Mana tak bangkrut, pahala habis, dosa wong dikasihkan. Wa turiha finnar, ditutup hadis itu, kemudian dia dititipkan dulu, ditransitkan dulu ke neraka sampai nanti dibilas, dicuci, ditimbang lagi, berat ke kanan baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi selagi hayat masih dikandung badan, untuk bahan muhasabah kita itu adalah kepada siapa kita pernah buat salah, ya. Kepada siapa kita pernah menzalimi, kepada siapa kita pernah terambil hartanya dengan cara yang batil, balikkan. Paling tidak mintakan keridhaan dan keikhlasannya agar nanti menghadap Allah kosong, tidak ada lagi yang menjadi ganjalan, dan kita cepat proses hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 indikator yang disebut dalam Ali Imran 134 untuk kita renungi agar jangan sampai puasa kita yang lalu cuma lapar dan dahaga, tapi memang betul-betul menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Dan tadi saya katakan kalau kita merasa kurang di bulan Syawal ini, kita lana masuk Zulqa'dah, bulan haram, bulan mulia, tambahkan lagi ibadah kita di bulan-bulan yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan diangkat derajat kita menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan kalau mungkin ada tanya jawabnya, dipersilahkan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz yang kami hormati, sangat menarik, terutama bagi saya sendiri. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, terutama yang poin pertama, belajar namanya. Ada 3 poin yang Bapak saya katakan. Yang pertama, artinya dalam keadaan lapar dan sakit. Yang kedua, siang dan malam. Yang ketiga, baik yang tahu maupun tidak tahu. Nah, artinya ini belanja ini 24 jam. Tapi ada berpendapat ngaku belum berimpact kaget, nunggu belum puasa. Belum puasa katanya berlipat ganda. Benar. Nah, tapi mana Pak Ustaz kira-kira dia sudah wajib untuk menafkahkan hartanya dalam yang kedua pada tentunya orang yang berhak untuk beli, termasuk mungkin segala macam tadi. Tahu-tahu dia meninggal belum berpuasa. Nah, kemana ini? Pada hak tadi siang maupun malam itu berjam bersedekah berlipat. Berantakan maupun diam-diam. Nah, yang diam-diam dan dipaksa mau sedikit cerita. Aku ingat waktu masih kecil dulu. Kalau bulan malam Jumat selalu nak sholat di maghrib. Aku kapan sudah sholat banyak dengan makanan. Tak tahu siapa menyuruh. Apa begini lah. Ya ganti. Apa nama itu? Secara diam-diam. Itu lepas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Benar jadi Pak ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu melatih kita untuk gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang dan sempit, sehingga kemudian infak itu terus-menerus, tak mesti tunggu Ramadan. Ya. Apalagi yang sifatnya infak wajib atau nyebutnya zakat. Zakat mal, zakat harta itu tidak mesti tunggu Ramadan. Ya, itu yang harus dipahami kalau kita punya perdagangan, perniagaan, punya kebun, punya sawah,
punya apa lagi? Punya emas yang termasuk bahagian dari zakat mal, itu ngitungnya bukan Ramadan, tapi tergantung kapan sampai nisab dan haulnya. Itulah kemudian kenapa amil zakat yang sebenarnya itu adalah amil zakat yang bertugas panjang tahun. Ya, bukan yang muncul pas Ramadan di masjid-masjid, bukan ya. Ya, Basnas atau apa yang IZI, Dompet Duafa dan sebagainya itu yang lembaga amil zakat nasional. Karena ngapa? Nanti kalau kita lah wajib mengeluarkan zakat simpanan emas kita misalnya di bulan Muharram, berarti ngeluarkannya bulan Muharram. Ya. Kalau terlewat bulan Muharram jatuh dosa. Lewat sebulan berdosa tak bayar zakat. Lewat 2 bulan, 2 bulan. Nah, karena itu kita yang punya harta yang wajib zakatnya, lihat bulan apa harus mengeluarkan zakatnya. Ya, tidak mesti nunggu Ramadan. Ramadan itu zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah itu Ramadan, tapi zakat mal tergantung kapan nisab dan haul kita. Karena itu harus tahu kita tentang ini dan tidak ada jalannya kecuali dengan belajar. Ya, bagaimana cara kemudian mengetahui kadar zakat mal dan kapan ngeluarkannya, ya. Itu satu. Sehingga kemudian kita tidak terpaku dengan Ramadannya. Apalagi kalau nyebut infak. Kalau infak lebih luas lagi, ya. Infak lebih luas lagi, dia bisa kapan saja dan tidak terikat dengan nisab, ya. Tidak terikat juga dengan berapa persen yang harus dikeluarkan. Kalau bapak nerima gaji misalnya, ya, 10 juta sebulan. Pas nerima gaji itu kebetulan masjid lagi renov. Langsung bawa ke masjid. Nah, ini gaji aku bulan ini 10 juta, aku kasih ke galo. Uji pengurus. Untuk uang rumah cak mana? Allahu wa rasuluhu. Pecah Abu Bakar, ya. Pecah Abu Bakar. Tapi jangan sampai berutang besoknya itu, ya. Iya, kakek nginjuk ke galo berutang besoknya bahaya. Kalau Abu Bakar itu lain imannya, ya. Mungkin caranya juga lain. Dia nginjuk ke galo besok lah tahu dia cara dapat duit lagi, ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Tapi dilatih terus menerus. Nah, itu. Dan untuk sedekah yang diam-diam, ya macam-macam bentuknya. Kalau diam-diam berarti orang tak tahu. Macam itu tadi juga. Malam ini ada yasinan di masjid. Habis asar itu jam-jam 5 biasanya. Kalau asar masih orang rame, kan nak diam-diam tadi. Jam 5 itu orang lagi mandi di rumah. Caknya cuma ada marbot di masjid. Kalau pacak marbot juga tak tahu. Ya, tinggal ke depan pintu itu. Lari dia habis itu, saking nak diam-diamnya itu kan. Ya, sudah, ya. Atau misalnya bercarian di kompleks siapalah yang saro, panggulnya beras itu, ya. Beras. Nah, letakkannya depan pintu. Bisa juga begitu. Pas wong saro tuh besok nak buka pintu, nah ada beras, ya. 10 kilo. Siapa yang nunjuk nih? Dah kata yang tahu, ya. Sudah, itu juga sedekah diam-diam namanya, ya. Itu sedekah diam-diam dan insya Allah istimewa, ya. Karena ada juga hadis Nabi bahwa kalau engkau bersedekah seolah-olah jangan sampai tanganmu yang satu tahu dengan dari apa yang dia infakkan. Tapi bukan berarti itu untuk menghalangi sedekah terang-terangan, bukan, ya. Kadang-kadang kita perlu terang-terangan, terutama ketika itu adalah tokoh, ya, untuk memberi contoh, ya, public figure. Ketika dia bersedekah terhadap suatu keperluan, dilihat oleh wong, dia sedekah, payu kita sedekah. Jadi banyak orang sedekah. Yang penting dijaga niatnya, niat kita yang bersedekah itu. Belum tentu yang sedekah terang-terangan riya, belum tentu yang sedekah diam-diam terhindar dari riya. Jadi tergantung bagaimana niat yang dilakukan ketika ibadah, termasuk ketika berinfak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Pas, ya? Oke, pas. Baik, kalau tak ada lagi kita cukupkan. Kalau ada yang masih ganjal agak ditanya langsung, baik. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan dan kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha